menentukan kapan harus melakukan ini, kapan melakukan itu jadi kunci sakinah. Itu tadi, termasuk kapan harus membahas sesuatu. Ojo kabeh dibahas di satu waktu. Lihat dulu gelagat istrinya enak enggak untuk membahas sesuatu. Lihat dulu gelagat suaminya enak enggak untuk ngajak membahas sesuatu. Dan ini enak terus Ustaz. Ya siapa sih jenengan saja Lans. Kalau itu. Maka perlu ngerti ya. Kapan harus membahas sesuatu, ngukur ya, keadaan orang tua, ngukur keadaan suami, istri, itu yang penting. Jadi yang nomor 2 apa? Ya, tidak bisa menentukan peringkat dari apa-apa yang penting dalam pernikahan. Kabeh dianggap apik. Kabeh dianggap apik. Ya. Yang ketiga, yang jadi kadang-kadang sebabnya hilangnya kenyamanan dalam rumah tangga, hilangnya kemudian sakinah dalam rumah tangga adalah apa? Tidak samanya persepsi tentang nilai kebaikan dan keadilan. Tidak samanya persepsi tentang nilai kebaikan dan keadilan. Saya kasih contoh Pak. Ini contoh Pak. Ibu-ibu jawab pertanyaan saya. Jenengan seneng enggak punya suami baik? Seneng nggih? Seneng nulung seneng enggak? Punya suami seneng nulung? Bener? Punya suami baik seneng? Punya suami seneng nulung seneng? Nulung mantan boleh enggak? Betul Pak jawabannya Pak. Jenengan seneng punya suami baik, jenengan seneng punya suami sing seneng nolong, tapi nek nolong mantan langsung jenengan ora apik. Persepsi terhadap kebaikan kadang-kadang berbeda. Ya. Meskipun suami panjenengan itu soleh, rajin ke masjid, senang sedekah, poso Senin Kemis, begitu nulungi mantan, welek, bojo elek. Gitu. Masa Pak? Ya. Jadi kadang-kadang yang bikin rumah tangga itu tidak tenang, hilang kemudian kenyamanan, tidak sebagaimana dibayangkan. Persepsi atas kebaikan dan keadilan berbeda. Ternyata tidak semua kebaikan jadi baik ketika kita tidak bahas itu, ketika kita belum membahas. Ketika kita belum membahas hal itu, problem. Itu yang sekali terjadi. Ya. Maka sampai ada kemudian apa? Ya, pertarungan dalam rumah tangga. Ya. Nek ngei keluargaku kudu lelo, nek ngei keluargamu izin aku. Ada kan yang begitu Pak? Ya, saya tidak perlu sebut oknumnya yang mana. Ya, apakah itu laki-laki atau perempuan, podo wae. Tapi ada kadang-kadang nek ngei keluargaku, ya kudu ikhlas. Tapi nek ngei keluargamu, izin aku sih. Karena prinsip kebaikannya berbeda. Nek ngei aku sing akeh. Nek ibu izin aku dulu. Seringkali terjadi banyak begitu. Nilai kebaikan dan keadilan persepsinya tidak sama. Akhirnya nanti jadi apa? Seringkali juga muncul sedulurmu versus sedulurku. Sedulurmu lawan sedulurku. Akhirnya nanti muncul obrolan-obrolan kayak gitu. Oh iki kabeh nggo sedulurmu. Apa yo kabeh nggo sedulurmu kan. Sedulurmu terus. Ya. Karena persepsi dari kebaikan dan keadilannya tidak sama, Pak. Dan itu kadang-kadang terjadi sama kita, kalau ada anak-anak kita juga begitu. Ya. Kadang-kadang terjadi ke anak-anak kita juga. Kita tuh berapa banyak kita yang kemudian akhirnya memaksa anak paling bar pengalah terus. Ya. Terus kita jawabannya ketika anak-anak kita ngomong, "Pak, kenapa saya harus ngalah?" Lah kowe kakak. Lah kowe iki kan sing bareng. Berarti sampai mati dia kudu ngalah. Kan ra iso sesuk tahun ngarep dadi adik ra iso. Kakak kan selamanya kakak terus. Kalau jenengan kemudian menggunakan jawaban itu, lah kowe kan sing gede kudu ngalah. Jenengan menggunakan kalimat itu, kowe sing gede kudu ngalah, berarti sampai dia mati dia harus ngalah terus sama adik. Kira-kira itu adil apa mboten? Makanya dalam rumah tangga, persepsi atas kebaikan dan keadilan harus disamakan. Berani bahas itu. Berani bahas itu.
Keadilan itu bukan kemudian ya kudu imbang tuh. Keadilan itu apa? Mana yang paling membutuhkan dulu, itu yang diprioritaskan. Itu keadilan. Ya. Istri juga begitu. Antara aku dan ibumu, Mas, memang utama ibumu. Tapi dalam konteks ini, Mas, aku lagi butuh. Itu juga harus diobrolkan. Ya. Jadi tidak selalu bahwa kemudian istri harus dikalahkan untuk ibu. Dalam konteks-konteks tertentu, ya ada negosiasi. Sebaliknya, seorang istri juga harus memahami, tidak selalu saya harus nomor satu. Berarti kan prinsip keadilan harus dibicarakan. Jadi kadang-kadang terjadi kesalahpahaman prinsip kebaikan dan keadilan dalam rumah tangga, tidak sama persepsinya. Akhirnya rumah tangga itu kehilangan ketenangannya, kehilangan sakinah mawaddah warahmah. Maka mulai sekarang coba diobrol yang kayak gitu. Kebaikan menurut kita itu apa? Ya. Bahkan contoh misalnya gini. Ini contoh saja ya. Misalnya istri saya kemudian ngomong ini, ngerti-ngerti. Ya, jangan ini sibuk terus. Kalau definisi sibuk tidak saya bahas dengan istri, itu sepadu sampai kapanpun. Maka definisi sibuk itu kan harus dijelaskan. Sibuk itu kayak apa? Apakah kemudian ketika saya ngajar ngaji di majelis ini, itu adalah sibuk? Sementara kegiatanku guru itu. Kalau setiap kegiatan saya ngaji kamu anggap sibuk, berarti kamu menganggap umat itu masalah. Ya. Maka saya harus menyampaikan kepada istri saya, nek urusan umat, nek urusan ngaji, mbok tulung jangan pakai kata sibuk. Kecuali aku dolan karo koncoku, aku neng ngarep laptop ngurusi laporan, sedina sewengi, boleh predikat sibuk diletakkan kepada itu. Tapi kalau predikat sibuk kok diletakkan kepada saya ngajar ngaji, pantas tidak kira-kira? Tidak pantas. Wong itu adalah kegiatan saya, itu adalah bentuk wakaf ilmu dan waktu saya. Nah, misalnya kayak definisi seperti ini, Pak. Definisi seperti ini kalau kita tidak bahas, ruwet gitu. Maka dalam rumah tangga persepsi atas kebaikan dan keadilan itu harus dibahas. Dan itu yang jadi masalah. Disepakati dulu. Desain kebaikan itu disepakati. Definisi kebaikan itu disepakati. Ada beberapa hal yang tidak boleh kemudian dianggap sebagai penghalang dalam rumah tangga. Oh, kalau ngurus ini umat, bis monggo silakan. Kalau ngurus ini masyarakat, bahkan ketika ngetok duit, jangan tidak boleh. Ketika ada suami ngeluarkan duit buat anak yatim, buat duafa, buat wakaf, kemudian jangan ngomong boros. Dinggo masjid kok boros, dinggo anak yatim kok boros, kan tidak pas, Pak. Boros ini dinggo apa? Tuku rokok telung slop, ya, karaoke LC-ne telu, ayo boros itu, haram malah. Itu ibu-ibu misalnya, boros itu kalau apa? Panci siji rong dinggo tuku sijine, ya. Koleksi panci, jilbab siji rong sisa dinggo tuku sijine, abang duwe ya goro-goro sak seret werone beda sithik tuku meneh. Bapak nganti bingung, jilbab abang kabeh iki beda ya Pak, iki marun jenenge, sing iki merah hati ya. Bapak tetap abang loh, ibu beda. Definisi kebaikan dan definisi tentang keadilan harus disepakati. Dan tidak boleh kita menyebut sesuatu yang keliru, Pak, atas sesuatu yang harusnya itu menjadi prioritas. Kalau wakaf tidak boleh kita bilang boros, sedekah tidak boleh kita bilang boros, ngurusi umat tidak boleh kita bilang sibuk. Bojo ngaji, jangan dia omong dolan, loro hati, jur dolan aja. Aku ngaji loh Pak, padu akhirnya. Kenapa? Karena definisi kebaikan dan keadilan belum dibahas. Tidak semua keluar rumah niku dolan. Jadi definisi kebaikan itu penting. Yang nomor 4,
Yang terakhir. Yang nomor 4 yang terakhir adalah adanya jarak antara ilmu dan amal. Adanya jarak antara ilmu dan amal. Kita semuanya sudah sering ngaji, Pak, Bu. Sudah tahu. Tapi seringkali tidak dilakukan. Sebab apa? Itu tadi, ada jarak antara ilmu dengan amal. Saya yakin apa yang saya sampaikan ini sedikit banyak jenengan tahu. Tapi mulih belum tentu dilakukan. Karena ada jarak antara ilmu dan amal. Dan yang menjadikan ada jarak antara ilmu dan amal itu 3, Pak. Kenapa kok ada jarak antara ilmu dan amal? 1, gengsi. Gengsi. Jadi yang ngerti nek salah itu minta maaf, tapi karena gengsi tidak dilakukan. Dalam kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani menyampaikan begini. Ini tips untuk bapak-bapak. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu menyampaikan begini, Pak. Tips untuk menaklukkan wanita itu cuma 2. Tips untuk menaklukkan wanita itu cuma 2. 1, ngaku salah kalau kita berbuat salah. Yang kedua, sabar atas kebengkokannya. Wis. Jangan praktekkan 2 ini terus, Pak. Sabar atas kebengkokannya dan minta maaf kalau memang salah. Selesai, Pak, urusan. Ya. Tiap kali jangan salah langsung minta maaf dulu. Ya. Jangan malah ada komanya. Aku jalan ngapura ya, Dik. Sepurane. Meskipun jane salah itu aku tok lho, kowe barang ya salah. Oh. Sudahlah, Pak, sampai titik saja, titik sudah. Enggak usah pakai koma-koma itu. Ya. Aku sabar, kurang apa karo kowe. Aku ngene-ngene tak udah. Jangan pernah kemudian ketika minta maaf gitu ya. Ada koma-komanya, Pak. Jangan kalau salah ngaku saja. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani itu tips pertama. Yang kedua, sabar atas kebengkokannya. Piye-piye wong wedok niku tempate kleru, bengkong sudah. Ya, ibu-ibu dan harus menyadari. Ya, jangan tuh akeh bengkongnya. Maka para bapak itu disuruh sabar dengan bengkongnya istri. Wis ngambek yo jarno wae, wis ngoten niku. Sering merajuk ya memang begitu. Sering cemburu ya memang begitu. Jangan mang sabar terus. Nggih. Insya Allah mati cepat, Pak. Enggak lah. Enggak masih pahalanya, Pak. Pahalanya. Sabar terus sama istri loh. Jangan kemudian adu apa? Adu ego, adu gengsi. Dan itu yang menyebabkan kadang-kadang jarak antara amal dan ilmu itu semakin menjauh. Gengsinya tuh terlalu gede. Gengsi terlalu gede. Yang kedua yang membuat jarak antara amal dan ilmu, Pak, adalah apa? Niat yang tidak tulus. Niatnya pun mboten apik dari awal. Nikah niatnya tidak baik, ya. Nafkahi istri niatnya tidak tulus, ya. Berbuat baik ada maksudnya, selalu begitu. Kalau niat tidak tulus, biasanya amal dan ilmu itu menjauh. Jangan ngaji, ya. Karena gura pena, sungkan sama sing ngejak, sungkan sama konconi, sungkan sama itu. Ini saya itu tidak akan masuk ilmu ke panjenengan. Tapi kalau jangan datang memang karena cari ilmu, itu nancep betul di hati. Apa yang disampaikan itu nyampe betul. Siapapun, meskipun bukan saya. Tapi kalau ngajinya bukan dengan niat yang tulus, ya syukur nyatet tok. Dan banyak catatannya. Ya, kesan. Saya yakin kok jenengan itu jadi ustadznya bisa kok. Mergo catatannya wis akeh, saya yakin. Apalagi kalau ngaji di tempat kita itu kan saya biasakan ya. Jenengan masih sudah mulai ngerasakan. Kalau ngaji di tempat ini kan 4 poin, 3 poin, apa gitu ya. Jenengan kan nyatetnya rotok gampang. Saya yakin jenengan besok pulang kampung jadi ustazah saat itu bisa. Yakin, ngaku. Lulusan pun di pondok pesantren Selma. Ngaji seminggu pisan tuh.
Yakin ya, materi ini wakil. Stop. Tapi itu tadi, kalau niatnya tidak tulus ya serah jadi apa-apa. Tidak jadi apa-apa. Maka dalam rumah tangga itu sering kali ada jarak antara amal dan ilmu itu karena niatnya tidak tulus. Dan yang ketiga yang bikin sering kali ada jarak antara amal dan ilmu adalah hatinya ya tidak berani memaksa badan. Hatinya tidak berani memaksa badan. Hatinya tidak punya sajaatul qalbi. Tidak punya sajaatul qalbi, tidak punya keberanian hati. Artinya maksa badan itu rawani, Pak. Hatinya itu pengecut. Ada orang-orang yang punya ilmu banyak tapi tidak punya amal karena hatinya pengecut. Hatinya tidak berani membangunkan badannya untuk tahajud padahal dia tahu fadilahnya tahajud. Hatinya tidak berani memaksa hartanya keluar padahal dia tahu pahalanya wakaf dan sedekah. Hatinya tidak punya keberanian memaksa badan. Pengecut hatinya. Hatinya tidak berani memaksa lisannya untuk minta maaf kepada istrinya, meminta maaf kepada suaminya. Hatinya tidak punya keberanian untuk kemudian mulai ngomong kepada anaknya, "Le, bapak nanti salah. Bapak selama ini sibuk. Yuk, Le, jagoan terus bapak yuk." Hatinya tidak berani mengatakan itu. Hatinya tidak berani memaksa badannya untuk mengatakan. Akhirnya selalu ada jarak dia dengan anaknya. Tidak pernah punya kedekatan dengan anak. Hatinya tidak punya keberanian untuk memaksa badannya untuk kemudian membangun komunikasi yang terputus dengan istrinya. Mendekatkan diri kepada mertuanya. Hatinya tidak punya keberanian. Akhirnya badannya selalu gitu, males. Fitrahnya badan itu males, Bu, Pak. Fitrahnya badan. Lo coba jenengan kalau tidak percaya itu. Kalau pas bangun pagi itu, subuh itu, nek jenengan tidak paksa bangun, itu bablas kira-kira pasti. Mulai itu tambah enak. Loh, tidur paling enak itu adalah, saya bilang ya, ini jenengan boleh konfirmasi benar apa enggak. Tidur paling enak itu adalah pas ngelilir turu meneh. Loh, iya mana? Ngelilir turu meneh itu tidur paling enak. Kita melek, Pak. Terus jenengan kok memaksakan tidur lagi, itu lebih enak daripada tidur yang pertama. Iya apa enggak? Iya. Tidur paling enak itu tidur yang sempat terganggu terus tidur lagi. Bukan tidur yang pertama, tidur yang paling enak. Tidur yang sempat ngelilir, melek sitik, melek delit, terus meremeneh. Itu enak banget, Masya Allah. Ya. Kalau kita tidak punya keberanian hati untuk maksa badan, ya wis bablas terus. Paham ya? Jadi hati itu kalau tidak punya keberanian pengecut, akhirnya kita tidak punya amal. Ilmu wakeh tidak punya amal. Termasuk dalam rumah tangga kita. Ilmu wakeh dalam perkara rumah tangga. Tapi hanya untuk minta maaf tidak berani, memulai duluan tidak berani, naruh gengsi tidak berani, ngakoni salah tidak berani, ya. Nganggo ngisor rawani, ngerti gak? Nganggo ngisor itu, ya wis lah ngalah sih, ya, ngalah sih, sabar sih, tok memang ngerti tadi, pura-pura tidak tahu tadi, yo ngerti ilmu nih. Makanya jangan kemudian hari ini kok masih dihapusi karo bojone, masih dihapusi karo anake, fasobrun jamin. Allahul musta'an ala matasibun. Aku yang ngerti aja. Kalau guyu tok ae. Ya, aku yang ngerti ku jane jenengan ngapusi. Guyu tok tapi nikmati. Pakai ilmunya. Ya. Maka salah satu akhirnya ujung dari semua obrolan kita sore hari ini, akhirnya ujung dari semua obrolan itu adalah seberapa kemudian kita berani menanggung resiko atas ilmu yang kita ketahui. Gimana tadi? Semua hal akhirnya berujung pada apakah kita siap menanggung resiko dari ilmu yang kita pelajari. Karena kalau jenengan sudah ngerti ilmunya, otomatis diuji sama ilmunya. Jenengan sudah ngerti sabar, diuji dengan sabarnya. Jenengan harus ngerti bahwa sabar itu pahalanya besar, ya diuji dengan sabarnya. Jenengan tahu bahwa minta maaf itu mulia, jenengan ya minta maaf duluan. Jenengan tahu bahwa mulai ngobrolan itu berat, tapi dampaknya baik, ya akhirnya memulai. Konsekuensi atas ilmu itu penting. Jadi itu 4 poin yang akhirnya seringkali menjadikan sebab rumah tangga kita hilang ketenangannya,
hilang kebaikannya, jauh dari gambaran-gambaran bahagia. Satu, nomor tadi Bu, Pak, kurang kuatnya pemahaman atas persoalan. Maka mulai dari sekarang kalau punya masalah dibedah dulu. Oh, suami saya ngamuk, suami saya marah. Cek dulu, marahnya karena apa? Apakah karena temperamen? Apakah karena kemudian pekerjaannya? Apa karena saya sing salah sikap? Karena tidak mungkin. Marah itu boleh tidak kira-kira? Boleh. Yang tidak boleh itu marah-marah. Paham? Marah-marah itu rano popo, nesu-nesu, kabeh diseneni, itu marah-marah. Tapi kalau marah boleh. Karena memang seringkali ada hal-hal yang harus ditunjukkan dengan amarah, sebab itu penting. Ya. Jadi kalau punya suami yang marah, jangan terus bojoku jahat. Belum tentu. Bisa jadi seorang suami itu marah karena ingin menunjukkan betapa pentingnya hal yang akan kita bahas. Maka tugas panjenengan cari tahu kenapa suami saya marah. Sikap saya, atau dia sedang dalam tekanan, atau apa atau suami juga begitu. Ketika ngeliat istri cemberut, cek ini karakter, watak, atau sebab lain. Ya. Nah, kayak duit cemberut, oh mungkin watak Pak. Tapi nanti kayak duit kok malah guyu ya, berarti kurang akeh selama ini gitu. Jadi jangan tuh harus punya keterampilan untuk menganalisa masalah yang mendalam. Dan itu mau tidak mau butuh perhatian, awareness. Jangan nganggap bahwa semua hal itu baik-baik saja. Sing cilik-cilik itu butuh diperhatikan. Yang kecil-kecil itu diperhatikan. Diupas lagi, dikupas lagi, diulik lagi, dicari lagi, tahu apa-apa dasarnya. Nek wong Jawa bilang niku, wong kesandung niku ora mergo gunung tapi mergo krikil. Mboten enten wong kesandung gunung. Mau tau ngene ndi? Kata sandung gunung. Sing mari kesandung niku napa? Krikil, sing cilik-cilik, yang kecil-kecil yang bikin kesandung. Maka kalau perhatian panjenengan terhadap yang kecil-kecil kok tidak ada, bersiap-siaplah rumah tangga itu semakin banyak cobaannya, makin banyak ujiannya. Wong niku kesandung krikil. Itu yang pertama. Tidak punya pemahaman yang kuat terhadap masalah. Yang kedua, tidak bisa menentukan peringkat-peringkat yang penting dalam pernikahan. Yang penting yang mana? Kabeh dianggap apik. Dikira tidak maksiat itu baik. Padahal ada yang lebih baik yang bisa dilakukan. Ingat, setiap kebaikan harus ingat waktunya, harus tahu waktunya. Ada waktu-waktu khusus untuk melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini, melakukan itu. Kalau bisa yang lebih baik, pilih yang lebih baik. Yang ketiga, tidak samanya persepsi kebaikan dan keadilan. Baik dan adil ini harus didefinisikan, harus sama-sama sepakat. Aku boleh tidak melakukan ini? Ini baik tidak menurutmu? Ini menurutku baik. Kalau menurutmu gini, piye? Ini menurut saya adil. Kalau menurutmu gimana, Dek, Mas, Pak? Obrolin itu. Ya, seperti yang tadi. Nolong itu ya baik, tapi nek nolong mantan jadi tidak baik. Maka panjenengan harus punya definisi yang pas. Dan yang keempat adalah adanya jarak antara ilmunya dan amalnya. Dan jarak itu karena tiga hal tadi. Adanya gengsi, niatnya tidak tulus, dan yang ketiga, hatinya tidak punya keberanian memaksa badan. Jadi kira-kira begitu para jamaah sekalian dari Allah. Ya, 4 poin yang jadi sebabnya seringkali rumah tangga kita jauh dari kebaikan, hilangnya sakinah. Semoga yang sedikit ini bisa jadi manfaat. Kalau ada salahnya mohon dimaafkan. Semoga disempurnakan lewat guru-guru yang lain. Ya, ngaji di mana saja. Selama gurunya baik, datang. Jangan kemudian melihat siapa gurunya, siapa yang ngajar. Ya, karena yang penting ilmunya. Dari saya cukup, semoga ada kesempatan kita untuk bertemu di lain waktu. Hadanallahu ika majma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.